Belakangan tengah heboh konten mandi lumpur yang dilakukan para ibu-ibu dan nenek-nenek. Konten tersebut dilakukan secara live demi mendapatkan cuan. Konten live TikTok itu memperlihatkan perempuan dari usia parubaya hingga nenek-nenek yang mandi lumpur sembari mengharapkan gift dari penonton yang dianggap sebagai bentuk mengemis gaya baru. Live TikTok merupakan fitur TikTok yang memungkinkan penggunanya berinteraksi langsung dengan followers. Ketika melakukan live, pengguna dapat menerima gift atau hadiah virtual dari penonton. Gift itulah yang nantinya akan ditukar menjadi uang. Siapa sangka konten ngemis online dengan mandi lumpur di live TikTok itu ternyata dapat meraup cuan jutaan rupiah. Seperti yang dialami pemilik akun TikTok Intan Komalasari atau @intan_komalasari92. Ia mengaku bisa meraup cuan hingga 2 juta rupiah sekali live mandi lumpur lewat akun TikTok miliknya. Jumlah cuan yang dihasilkan itu lalu ia bagikan dengan pemeran yang bersedia mandi lumpur. Akun TikTok Intan sendiri telah menampilkan secara live 3 orang nenek untuk mandi lumpur. Uang itu dibagi 2. Kalau dapat 2 juta, dapat setengah langsung dari hasil sawer di TikTok saat itu. Warga Desa Stanggor, Kecamatan Praia Barat, NTB itu menyebut konten mandi lumpur dibuat oleh suaminya Sultan Ahyar. Intan mengaku terinspirasi dari konten serupa di luar negeri. Dia dan suaminya dulu juga pernah membuat konten lain namun tidak viral. Menurutnya, suaminya susah payah mendongkrak follower akun TikTok @intan_komalasari92. Ia menerangkan, awalnya konten mandi lumpur dilakukan dengan suaminya sendiri, namun ketika mandi lumpur diperankan oleh nenek-nenek, lebih berhasil menarik simpati penonton. Hingga sekarang banyak yang antri pengen ikut live. 5 tahun yang lalu, tren tantangan Ice Bucket Challenge sempat viral. Tujuannya membangun kesadaran akan penyakit tertentu serta menggalang donasi. Walaupun bertujuan positif, kegiatan ini juga memunculkan kontroversi. 1 orang telah meninggal dunia serta ada ancaman bahaya kesehatan. Dan kekinian di Indonesia sedang marak live mandi lumpur. Live TikTok mandi lumpur bagi para lanjut usia membuat berang pengusaha kenamaan John LBF. Dalam tayangan Pagi-Pagi Ambyar yang videonya dibagikan akun Instagram Rumpi Gosip pada Jumat 20 Januari 2023, John LBF mengatakan kegiatan lansia yang mandi lumpur sudah keterlaluan. Perilaku pada lansia ini adalah bentuk eksploitasi yang tidak beradab. John LBF sempat menawarkan pekerjaan kepada pemilik akun TikTok itu agar menghentikan live TikTok mandi lumpur. Namun ia menyesalkan respon pemilik akun yang malah terkesan memerasnya. Konten kreator atau pemilik akun @intan_komalasari92 yang viral sebab konten nenek-nenek yang mandi lumpur membagikan foto barang-barang mewah yang diupload di akun Facebooknya seperti handphone, uang tunai, dan motor ninja hasil dari saweran gift TikTok pada 27 Mei 2022 lalu. Pembuat konten live streaming TikTok yang memperlihatkan nenek-nenek mandi lumpur ini ternyata memiliki penghasilan fantastis untuk sekali melakukan siaran langsung. Karena alasan banjir cuan pun, akhirnya mereka membuat si pembuat konten bersemangat. Karena alasan banjir cuan, hal itu membuat sang pembuat konten bersemangat melakukan aksinya. Hingga siaran langsung setiap hari bahkan berjam-jam. Tidak hanya memamerkan barang-barang mewah miliknya dari hasil kerjanya tersebut, pemilik akun juga memamerkan ruang kerjanya, di mana penampakan tersebut diperoleh hasil dari live di TikTok. Belakangan, konten kreator Sultan Ahyar asal Desa Stanggor, Kecamatan Praia Barat, Lombok Tengah itu juga mengakui bahwa nenek-nenek yang melakukan live mandi lumpur di TikToknya itu bukanlah nenek kandungnya, hanya tetangga satu kampung yang masih ada hubungan kekerabatan. Bupati Lombok Tengah Fathul Bahri akan menutup lokasi pembuatan konten live TikTok mandi lumpur itu di Desa Stanggor, Kecamatan Praia Barat. Hal itu karena menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Sedangkan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Nusa Tenggara Barat Najamuddin Ami mengungkapkan fenomena tersebut menghasilkan konten yang kurang etis dan mengabaikan norma sosial di masyarakat. Ia mengatakan orang boleh saja menjadi rezeki, namun juga harus mempertimbangkan norma yang berlaku di masyarakat.